Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat dimanapun kita berada, senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, dan harus kita sadari bahwa setiap manusia memiliki nama, baik nama yang memiliki makna, memiliki arti yang baik, atau memiliki makna, memiliki arti yang buruk, dan bahkan ada manusia yang memiliki nama tidak mempunyai arti sama sekali. Tetapi dari sekian banyaknya manusia yang hidup yang memiliki nama, ketika mereka meninggal dunia, semuanya sama. Namanya jenazah. Ya. Si fulan namanya ini, si fulan namanya itu, si fulan namanya ini dan itu dan seterusnya. Tetapi ketika mereka wafat, semua sama. Namanya jenazah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang status jenazah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6031 dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an al-Ansari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin faqala mustarihun wa mustarahun min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati jenazah, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya bahwa jenazah itu statusnya adalah mustarihun, beristirahat. Kemudian wa mustarahun min. Dan yang kedua, status jenazah itu adalah dia memberikan istirahat kepada makhluk yang lainnya. Maka para sahabat tidak memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua status ini. Lalu qalu ya Rasulullah mal mustarihu wa mal mustarahu min. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan status yang pertama adalah beristirahat, status yang kedua adalah manusia lain yang mendapatkan istirahat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al-abadu lil mu'min, seorang hamba yang beriman kepada Allah, yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi azza wa jalla. Seorang hamba yang beriman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dia beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada ketetapan yang baik maupun yang buruk. Dia beriman kepada rukun yang iman, yang kita kenal dengan rukun iman. Maka orang tersebut beristirahat min nasabid dunya,
dari lelahnya perkara dunia, wa adaha ila rahmatillahi azza wajal, dan dia menuju kepada rahmat Allah yang maha mulia. Ini status orang yang dinamakan kata Rasulullah mustarihun, dia beristirahat. Status yang kedua, wal abdul fajir, dan hamba yang fajir, yang selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yastarihul ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Maka beristirahatlah hamba-hamba yang lainnya, bahkan sampai suatu negeri beristirahat dari kematian orang yang sering selalu melakukan kemaksiatan. Dan bahkan wal bilad wasyajar, sampai pohon, wad dawab, dan juga binatang-binatang. Ini status yang kedua. Jika orang yang selalu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, maka ketika dia wafat, hamba-hamba yang lainnya beristirahat dari kejahatannya. Bahkan suatu negeri, suatu pohon, dan bahkan binatang-binatang melata pun menjadi beristirahat dengan sebab kejahatannya tersebut. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang dua status jenazah manusia, siapapun dia ketika wafat, maka berganti nama menjadi jenazah, dan jenazah itu mempunyai dua status. Status yang pertama tadi, dia beristirahat dan dia mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Dan status yang kedua, semua makhluk termasuk negeri beristirahat dari kejahatannya dia. Maka ada beberapa pelajaran catatan penting bagi kita kaum muslimin, muslimat, dimanapun kita berada. Yang pertama, annad dunya daru nasabin wa masyaqqatin lil mu'min. Pelajaran yang pertama, bahwa sesungguhnya dunia ini adalah negeri kelelahan, kesulitan, kepayahan bagi orang-orang mukmin. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam suatu hadis yang sahih bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Bahwa dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi mereka orang-orang kafir. Orang mukmin ingin melakukan sesuatu, maka semuanya terpenjara. Ada aturan-aturan, ada larangan, ada perintah. Sehingga tidak semua yang diingini oleh hawa nafsu, yang banyak mungkin dilakukan oleh kebanyakan manusia, bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Karena standarnya seorang mukmin, perilaku dan perbuatannya harus disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak seenaknya dia hidup di dunia ini melakukan itu dan ini. Ini yang pertama. Bahwa dunia ini, ya, penuh dengan kelelahan, penuh dengan susah payah bagi mereka yang senantiasa istiqomah kepada Allah Jalla wa'ala. Pelajaran yang kedua, bahwa annal maut, sesungguhnya kematian merupakan tempat istirahat bagi siapa? Lil mu'minin. Annal maut rahun, ya, merupakan tempat istirahat bagi orang-orang mukmin. Idza kana mustaqiman ala ta'ati. Jika seorang mukmin tersebut istiqomah menjalani perintah-perintah Allah. Dan ini tidak mudah. Karena setiap perintah Allah yang kita lakukan
Di dalamnya harus terdapat keikhlasan. Di dalamnya harus standar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak semudah, tidak segampang melakukan ibadah semau-maunya atau mengikuti kebanyakan orang, tidak. Sehingga merekalah orang-orang yang beriman yang Rasulullah SAW tadi jelaskan. Al-abadul mu'min yashtarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi azza wa jalla. Hamba yang beriman, yang dia itu beristirahat. Jadi kematiannya menjadi istirahat. Ya, dari lelahnya masalah dunia. Ya, karena kita diperintahkan ibadah di dunia. Dia beristirahat, dia tidak lagi melakukan sholat, zakat, saum, membaca Al-Quran, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan dia menuju kepada rahmat Allah. Allah akan memberikan dia nikmat yang dinamakan dengan nikmat kubur. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan perkara tersebut dengan persyaratan idza kana mustaqiman ala ta'atihi. Jika seorang mukmin istiqomah, dihabiskan waktunya untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Pelajaran ketiga yang harus kita catat, bahwa innal fujur, sesungguhnya perbuatan kemaksiatan, yu'dzil khalqa hatta syajarata wad dawa, akan menyakiti makhluk-makhluk sampai kepada asyajarah, yaitu pohon akan tersakiti, wad dawa, dan binatang-binatang. Dari karakter kemaksiatan seorang manusia akan merusak tatanan hidup dan kehidupan di dunia ini. Belum lama di negeri kita Indonesia tercinta ini terjadi longsor di daerah Aceh. Ketika longsor tersebut terjadi, ribuan bahkan jutaan kayu-kayu besar ya melewati rumah-rumah penduduk yang mereka tertimbun, ya, bahkan sampai pesantren dan yang lain-lainnya tertimbun dengan kayu-kayu yang besar. Ini diantara dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wal abdul fajir yastarihu minhu al ibad wal bilad wasyajarah wad dawa. Kalau seorang hamba yang tukang maksiat, tukang melakukan dosa, ketika dia wafat, maka yang beristirahat adalah hamba-hamba yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Dia beristirahat karena dari kejahatan orang tersebut. Bahkan sampai pohon, sampai negeri ini beristirahat tenang dengan wafatnya orang yang telah melakukan kemaksiatan tersebut. Dan bahkan pohon-pohon pun akan merasa tenang. Binatang-binatang akan merasa tenang dari kejahatan orang-orang yang tukang melakukan kemaksiatan. Kita berlindung kepada Allah dalam perbuatan tersebut. Sampai ya, begitu mendetailnya Rasulullah SAW menjelaskan dampak dari status seseorang yang suka melakukan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang keempat, menetapkan isbatu rahmatillahi azza wa jalla lil mu'min. Allah Ta'ala menetapkan rahmatnya bagi orang-orang mukmin. Sehingga ketika seseorang yang beriman kepada Allah wafat, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan inilah manifestasi dari seorang mukmin yang setiap salatnya
baik sholat fardu maupun sholat sunnah, dia berdoa di penghujung tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab neraka. Doa ini akan dikabulkan oleh Allah jika seseorang istiqomah wafat di atas syariat dinul Islam, seperti yang Allah Ta'ala perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian, hai orang-orang muslim, wafat melainkan dalam keadaan muslim, istiqomah di atas syariat dinul Islam. Maka orang yang wafat dalam keadaan Islam dan dia selalu membaca doa di penghujung tahiyat akhir dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan dari azab neraka. Maka Allah akan menurunkan rahmatnya bagi mereka, orang-orang yang senantiasa beriman, dengan senantiasa berdoa di tahiyat akhir dengan nikmat-nikmat kubur. Dan catatan pelajaran yang mungkin terakhir, yang kelima dari sekian banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari status jenazah setiap manusia yang wafat, yang dia memiliki banyak nama, tetapi ketika dia wafat berubahlah namanya menjadi jenazah, yaitu standar dalam kemuliaan, kehinaan seseorang adalah dengan bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang di hadapan pencipta alam semesta ini, Allah Jalla wa'ala, di hadapan alam semesta ini, di hadapan pencipta alam semesta ini, siapapun manusianya, yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Merekalah yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur di bulan yang mulia ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita karunia hidup dan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Maka gunakan, jadikan perintah Allah, ya, kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang hidup sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kita jadikan semua aktivitas, terutama perintah Allah, saum, dan ibadah-ibadah yang lain, yang kita maksimalkan semuanya untuk membentukkan, pencetakan diri kita agar kita bertakwa kepada Allah, sehingga menjadikan kita status standar manusia yang paling mulia di sisi pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.